few moments later. Kan ya orang semua bikin tugas. A few moments later. Agak baik-baik, agak lurus aku merah kepala pendek. Gini, ha. Dah. Udah mulai. Bilang ada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ya jamain amma ba'du. Oke, tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja. Kami dari Prodi Statistika akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya Hamdan Rafandi dengan NIM 2825028 dan saya berasal dari Pasaman Barat, Ujung Gading. Dan saya Rizky Hidayat dengan NIM 2825036 berasal dari Duri Riau. Dan saya Ruwanuddin Tanjung dengan NIM 2825007. Saya berasal dari Sumatera Utara. Dan kami di sini akan menerangkan dan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tolong disimak dan dengarkan baik-baik ya teman-teman. Nah. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Soalnya di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi serius sedikit soal Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kedengarannya berat, tapi tenang. Kita bakal bahas pakai bahasa sehari-hari kita. Iya. Nah, betul. Jadi sekarang kan teknologi udah makin dekat sama kehidupan. Mulai dari tidur sampai bangun lagi, pasti kan megang HP. Buka sosial media, scrolling TikTok, IG, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Nah, dari sini kan akan banyak datang timbul pertanyaan-pertanyaan. Apakah teknologi ini udah sesuai nggak sama nilai Pancasila? Nah, itu yang bakalan kita bahas di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya, dan simak video ini sampai habis. Karena video ini bukan hanya untuk tugas saja, tetapi juga berlaku di kehidupan kita. 3. Sebelum masuk ke Pancasila, kita samain dulu persepsi bahwa ilmu pengetahuan itu singkatnya pengetahuan yang secara sistematis dan bisa dibuktikan. Contohnya seperti ilmu sains, sosial, hukum, atau dan lain-lain. Jadi, dan dapat kita ketahui juga ilmu pengetahuan dan dapat kita ketahui juga bahwa ilmu pengetahuan itu sudah kita dapatkan dari masa kecil, dan wajib kita dari kecil itu sudah memiliki ilmu pengetahuan hingga ke dewasa kita harus memiliki namanya ilmu pengetahuan. Dan dapat kita ketahui juga orang tua kita itu menyekolahkan kita waktu kecil dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke jenjang perkuliahan saat ini. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa isi-isi dari dunia ini dan perkembangan pada dunia ini juga.
Teknologi itu hasil penerapan dari ilmu pengetahuan. Misalnya nih ya, misalnya dari ilmu komunikasi lahirnya smartphone, dari ilmu kesehatan lahirlah alat-alat medis yang canggih. Nah, dari sini kan kita dapat melihat perkembangan ilmu teknologi dari zaman ke zaman. Dari zaman nenek moyang kita sampai zaman sekarang kan teknologi itu makin canggih. Jadi, masalahnya sekarang perkembangan iptek itu terlalu cepat. Kalau tidak ada nilai-nilai yang menjadi sandarannya, bisa-bisa teknologi itu menjadi masalah bukan yang menjadi solusi. Nah, inilah peran Pancasila. Pancasila itu bukan cuma sekedar simbol negara ataupun lambang negara. Dan sering kita ketahui bahwa Pancasila ini cuma sekedar simbol negara dan lambang kenegaraan. Padahal Pancasila ini lebih dari kata simbol negara atau lambang negara. Pancasila juga sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan nilai-nilai tersebut harus kita terapkan kita dan kita jalani. Dan Pancasila ini juga termasuk juga dalam pengembangan iptek. Udah. Nah, artinya perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Supaya manfaatnya dirasakan semua orang, bukan hanya segelintir kelompok-kelompok tertentu yang merasakannya. Nggak bikin kita jadi kebablasan. Jadi teknologi ini nggak cuman canggihnya aja, tetapi bisa bikin kita jadi beretika dan manusiawi. Dah. Yang pertama, ngajarin kita kalau dalam pengembangan iptek itu harus berlandaskan dengan nilai ketuhanan dan moral. Kenapa? Karena dalam hal pengembangan itu tanpa didasari dengan nilai ketuhanan itu tidak akan bernilai ada moralnya atau tidak akan bernilai di mata-mata seseorang. Karena kita ketahui bahwa Tuhan itu ialah yang menciptakan segala isi yang ada di dunia ini. Dan walaupun dalam pengembangan iptek ini bahwa manusia menciptakannya dan mengembangkannya, tapi kita harus menegaskan diri pada diri kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala isi yang ada di dunia ini. Dan dalam hal pengembangan iptek juga, Rekan hoaks tidak memutarbalikkan fakta untuk menjatuhkan seseorang ke dalam masalah dan tidak menggunakan teknologi ini untuk hal-hal negatif lainnya. Nah, jadi meskipun teknologinya canggih, maka hati dan etika kita itu harus tetap dijaga. Intinya, iptek itu harus mendekatkan manusia pada kebaikan, bukan malah mendekatkan manusia pada keburukan. dan pada sila kedua ini menekankan tentang sisi kemanusiaan. Dalam teknologi itu harus menghargai martabat seseorang, dan dapat kita ketahui juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus didasari dengan nilai kemanusiaan dan beretika dalam penggunaan teknologi tersebut. Kenapa? Karena jika dalam pengembangan teknologi teknologi di Indonesia ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini tidak ada namanya rasa kemanusiaan, maka pengembangan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti akan ada mendapatkan ego sendiri, ada pun ego yang lebih tinggi, dan dalam pengembangan iptek tersebut harus didasari dengan etika yang bagus. Jika tidak dalam etika yang bagus, maka pengembangan iptek tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Tidak akan berjalan dengan lancar, pasti akan teknologi tersebut akan digunakan secara semena-mena, disalahgunakan tersebut. Maka di dalam pengembangan iptek kita harus gunakan namanya nilai kemanusiaan dan beretika dalam penggunaannya. Nah, Misalnya penggunaan AI atau media sosial, jangan sampai disalahgunakan untuk bullying, penipuan, dan merugikan orang lain.
Kenapa? Karena di sini akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti moral, etika, sosial, dan lainnya. Nah, teknologi ini seharusnya untuk memudahkan hidup manusia, bukan membuat manusia malah menjadi korban dari teknologinya sendiri. Berkuat persatuan bangsa. Kenapa? Karena dalam iptek tersebut, dalam hal teknologi, itu sangat berguna untuk bagi kita untuk mencari informasi, untuk berkomunikasi dengan seseorang. Dan dalam iptek tersebut kita dapat mengetahui informasi seperti dalam negara kita sendiri ataupun di luar negeri. Maka dalam pengembangan iptek tersebut sangat berguna untuk mempersatukan bangsa kita ini. Nah, lewat teknologi komunikasi kita bisa berhubungan dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tetapi di seluruh dunia kita juga dapat bisa berkomunikasi dari negara-negara lain. Contohnya kita bisa mengupload aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita di media sosial dan dapat dilihat oleh orang-orang dari negara lain. Nah, tapi ingat, jangan sampai teknologi ini malah membuat kita menjadi pecah belah. Misalnya seperti lewat ujaran kebencian dan provokasi di media sosial. Dan jangan sampai pula dengan adanya teknologi ini membuat diri kita menjadi sombong. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih yang di saat ini yang sudah kita miliki. Nah, Sila keempat mengajarkan kita untuk bijak dalam mengambil keputusan, termasuk kebijakan iptek tersebut. Kenapa? Karena jika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak didasari dengan kebijakan ataupun kita tidak pandai dalam membuat keputusan, maka iptek tersebut akan hancur dan tidak akan digunakan. Jadi dalam pengembangan iptek tersebut harus didasari dengan kebijakan pandai kita dalam mengambil keputusan, kebijakan dalam keputusan, dan kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Kenapa? Karena dari pendapat orang lain tersebut dapat kita kumpulkan, dapat kita simpulkan, dia akan kita kumpulkan, dapat kita simpulkan, dan akan menjadikan sebuah rencana yang matang. Jadi kita harus bijak dalam mengambil keputusan tersebut. Sebelum melakukan teknologi baru ini, kenapa? Karena ketika kita melibatkan masyarakat akan merasakan efek dari perkembangan teknologi ini dan tidak merasa diasingkan lah dari pemerintahan. Dan kenapa kita harus melibatkan ahli? Karena supaya ada yang memantau atau memberi saran dan mengontrol bagaimana kita melakukan dan kebijakan-kebijakan di dalam teknologi ini. jadi udah tuh. Jadi teknologi ini merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat dari masyarakat dan benar-benar sesuai untuk kebutuhan rakyat. Teknologi ini yang merupakan untuk kebutuhan rakyat, maka marilah kita sama-sama kita gunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai teknologi ini yang bisa dapat menguasai diri kita sendiri. Sila kelima ini penting banget, yang pula teknologi ini cuma bisa dinikmati segelintir orang saja. Kenapa? Karena kita dapat ketahui sekarang teknologi itu cuma bisa terpakai di daerah perkotaan saja. Adapun di daerah pedesaan cuma bisa didapati cuma sebagian daerah saja. Adapun daerah yang tidak bisa dapat dalam menggunakan hal teknologi tersebut. Jadi kita sebagai orang yang mengembangkannya, agar bisa mengembangkan teknologi tersebut agar dapat bisa dimiliki ataupun bisa dipergunakan oleh sebanyak orang, yaitu daerah perkotaan ataupun pedesaan, semuanya dapat, tidak hanya cuma segelintir orang saja. Mulai dari akses pendidikan, internet, dan teknologi harus dibagikan secara merata. Mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Kenapa harus dibagikan secara merata?
karena supaya orang-orang yang ada di pedesaan atau di pelosok-pelosok bisa menikmati atau mengetahui bagaimana perkembangan teknologi di zaman sekarang. Bukan hanya di perkotaan saja kita menerapkan pembaruan teknologi ini. Sekian. Oke. Nah, dengan begitu Iptek bisa meningkatkan kesejahteraan di seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu sebagai fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi, jangan pernah lupa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Karena tanpa Pancasila, segala pengembangan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga, go. Oke. Aduh. Tanpa Pancasila, Iptek hanya akan kehilangan arah dan tujuan dan tidak akan mendapatkan manfaat yang kita rencanakan selama ini. Tapi dengan Pancasila, Iptek akan mendapatkan tujuan yang bermanfaat, beretika, dan sosial yang baik. Dan kita akan mendapatkan hasil yang selama ini kita tunjukkan. Oke. Dah kau rekam tuh. Semoga obrolan santai kita ini bisa dapat menambah wawasan kita dan membuat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi ini. Dan jangan sampai teknologi ini bisa menjerumuskan kita dalam hal yang keburukan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuh, 2, 3, go. Demikian pula video kali ini. Jika terdapat kesalahan mau dari perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Kami di sini cukup sampai di sini aja. Tunggu sampai video selanjutnya. Kami di sini mohon maaf, Tapi bohong. Demikian pula video kali ini yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan mau dari perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Kami di sini tidak akan berlama-lama. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Salam mahasiswa. Salam. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Dah.